على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat ini semua dari kalangan manusia tidak dianugerahkan kepada semua manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus bersyukur dengan kita beragama Islam. Kemudian harus bersyukur dengan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ketika belajar lagi mengikuti arahan-arahan atau nasihat-nasihat daripada masyayikh bahwa Allah sangat maha penyayang. Allah maha penyayang kepada hamba-hambanya. Maka harus disyukuri kedua nikmat tadi. Kemudian nikmat sehat, alhamdulillah. Semoga yang sakit segera disembuhkan, yang sehat semoga terus berkah usianya. Sehat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nikmat kesempatan. Ini juga perlu untuk bahkan harus wajib disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu semuanya, teman-teman dimanapun Ibu Bapak teman-teman semuanya berada, kalau nggak punya kesempatan, nggak mungkin kayaknya masuk ke Zoom. Nggak mungkin rasanya saya sendiri MC dan pengurus pondok Al-Amalu bil Iman, kalau nggak punya kesempatan nggak mungkin kita ada di satu layar ini. Nah, ini perlu disyukuri, harus disyukuri. Salawat dan salam akan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada keluarganya dan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Baiklah Ibu Bapak, teman-teman, Akang, Teteh dan Kakak, adik-adik. Gimana kabarnya semua? Akang Bayu Sugara, sehat? Kayaknya beliau sedang persiapan. Baiklah. MC, sehat? Alhamdulillah Ustaz, ala kulli hal. Alhamdulillah, sehat. Bapak Rian, ini sehat Bapak Rian Gustian Saputra? Alhamdulillah sehat, Pak Ustaz. Alhamdulillah, ini rajin sekali Bapak Rian ini. Ya. Kayaknya perlu diajukan untuk mendapatkan gratis buku nih. Terlepas dari itu hanyalah bonus Pak ya. Ya, kita silaturahim, kita sama-sama dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Di sini saya tidak merasa lebih unggul dibanding Bapak. Bapak lebih ini daripada saya atau enggak lah. Kita sama-sama menjalani di rel masing-masing. Kalau kereta yang sana ya jalannya ke sana. Kalau Bapak jalannya ke sini ya ke situ. Kita berada di rel masing-masing, di jalannya masing-masing. Ini udah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga adanya webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Al-Amalu bil Iman ini bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi. Sebelumnya apakah suara saya jelas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Kita punya misi
Saya bacakan sebentar misi kita. Al-amalu bil iman punya misi mempersiapkan pribadi umat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, dan berkhidmat kepada agama, masyarakat, dan negara. Menyiapkan generasi muslim yang siap kerja berdasarkan iman, berintegritas, dedikasi, disiplin, dan memiliki kompetensi yang handal. Allahumma amin. Itu misi dari Al-Amalu bil Iman. Portofolio dan rencana ke depan. Nah, ini ada 4 yang dirancang oleh Al-Amalu bil Iman. Salah satunya buku seri bekerja dengan iman atau disingkat dengan BDI. Nah, biasanya langsung dikaji bersama penulisnya langsung. Itu Pak Hadi. Kita lanjut ke YouTube. Nah, ini yang kedua. Jadi Bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman yang lainnya, misalnya mau nonton kegiatan atau buku bekerja dengan iman misalnya, kajian buku, ya silahkan disimak di video bekerja dengan iman. Kemudian tahfiz, pondok tahfiz Al-Amalu bil Iman yang alhamdulillah sekarang ada santri ikhwan dan santri akhwat. Nah, mohon doanya juga kepada teman-teman, kepada ibu semuanya. Kita sekarang sedang merancang pondok tahfiz yang insya Allah kapasitas santrinya sekitar 100 orang. Diutamakan untuk mereka yang putus sekolah, duafa, dan yatim piatu. Kemudian ada live webinar, bedah buku, dan kajian BDI. Nah, ini yang keempat yang sekarang kita laksanakan ini. Semua yang keempat ini dari buku, dari YouTube, dari Pondok Tahfiz Al-Amalu bil Iman, dari live sekarang webinar bedah buku dan kajian BDI ini adalah upaya dari Al-Amalu bil Iman, jajaran pengurus dan hal yang terkait, upaya untuk berdakwah. Jadi tak lain hanya itu semuanya. Semoga upaya-upaya yang mungkin ini sangat terlihat kecil, ya mungkin ini sangat terlihat kecil. Nah, kecil pun, sedang pun, besar pun, kami harap upaya-upaya ini bisa bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, next ke layar berikutnya. Nah, ini penulis buku Sri Bekerja dengan Iman udah ada 3 buku. Bekerja buku Sri 1, Sri 2, dan Sri 3. Dan insya Allah nanti akan ada lanjutan-lanjutannya, Sri 4 sampai berikutnya. Nah, misal bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya mau melihat, ya silahkan tonton di YouTube-nya. Nah, ini udah ada nih, Al-Amalu bil Iman. Mau lihat Instagram, silahkan. Boleh ke slide berikutnya. Izin memperkenalkan, tadi sebenarnya udah dikenalkan oleh MC ya. Nama saya Bahrul Ulum Misno. Silahkan Ibu, Bapak, teman-teman semuanya memanggil dari nama saya. Boleh Bahrul Ulum Misno, terserah lah. Tapi kalau boleh, saya suka dipanggil dengan kata ulum. Itu bagian dari doa juga, supaya orang yang mendoakan ulum, semoga bertambah ilmunya. Allahumma amin. Baiklah Ibu Bapak yang saya hormati, kita masuk ke materi mempelajari waktu dari qaul wal asl. Boleh berikutnya. Mohon izin, apakah video saya masih tampak? MC? Tidak ada Ustaz ya? Mohon izin ya, kayaknya laptopnya sedang bermasalah.
Baiklah, sini ada niat. Kita udah mempelajari ini di beberapa waktu yang lalu ya. Apa itu niat? Niat itu kalau kita kembali ke definisi dari ulama fikih, ya tempatnya al-mahalluhu fil qalbi, di hati. Qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Jadi niat itu merencanakan sesuatu yang bersamaan dengan perbuatannya. Seperti sholat. Mungkin kita niat sholat, tapi besok. Itu bukan niat, itu namanya rencana, azm. Nah, nanti ada pengecualian di bab fikih tentang niat. Misalnya bab puasa, itu nggak bersamaan dengan puasanya. Niatnya malam, puasanya setelah sahur. Nggak mungkin orang niat pas terbit fajar baru dia makan sahur. Atau apalagi pas jam 7 misalnya, jam 7 pagi. Nggak mungkin. Kemudian, webinar berikutnya yang kemarin, ini spoiler aja ya teman-teman ya. Ada sholat. Sholat itu silah baina abdi ila rabbihi. Itu hubungan atau penyambung, kaitan antara hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disinggung juga as-salat lughatan ad-du'a. Jadi secara bahasa salat itu bermakna doa atau permintaan. Itu salat. Kemudian masuk ke poin berikutnya, yaitu taubat. Taubat itu kemarin kita mendefinisikannya dari beberapa penjelasan, kita ambil satu bahwa yaitu memperbaiki keadaan atau kesalahan kita secara zahir dan batin, yang tampak ataupun yang enggak tampak. Yang tampak misalnya menggunakan bahasa yang berbeda, misalnya panjang tangan misalnya, atau jelalatan, itu yang tampak. Yang tidak tampak misalnya ada keinginan hati untuk bermaksiat tapi tidak dilakukan. Nah, itu ditobati juga. Walaupun nanti ya tidak berdosa karena belum terjadi. Kemudian doa. Doa itu ya permintaan dari hamba kepada Allah. Ada doa yang ketika kita minta kepada Allah diijabah oleh Allah, itu menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa. Ketika kita berdoa kepada Allah kemudian beberapa lama, mungkin hitungan hari, minggu, bulan, atau bahkan hitungan tahun, doa kita belum juga diwujudkan. Itu juga menandakan bahwa Allah Maha Kuasa. Jadi Allah tidak bisa disetir oleh makhluk. Silahkan aja berdoa. Tapi yang memastikan dan mewujudkan bentuknya ya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sekarang ini ada waktu. Diambil dari pemahaman wal asr. Jadi kita memahami waktu dari qaul wal asr, demi masa. Beberapa tafsir juga ada yang mengatakan demi waktu asar. Ini ada perbedaan-perbedaan ya teman-teman. Boleh ke slide berikutnya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu asar, demi waktu ad-dahr ya, yang Allah ciptakan, bahwa manusia dalam keadaan rugi. Ya, kecuali illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman,
wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal saleh, wa tawasaw bil haqq, nasihat-nasihat tentang kebenaran, iman kepada Allah, wa tawasaw bis sabr, menasihati tentang kesabaran. Nah, dari sini kita bisa sedikit memahami tentang betapa pentingnya waktu. Sampai Allah bersumpah menggunakan lafaz asr, wal asr. Nah, ibu-ibu, bapak yang saya hormati semuanya, kita sama punya waktu 24 jam terhitung. Kita juga memiliki 7 hari sepekan. Mungkin ada yang 28 hari di bulan Februari, kadang atau 31, 30, sama aja. Cuma kegiatan kita berbeda. Kegiatan manusia ini berbeda tentang waktu tadi, mengisi waktu itu berbeda. Kalau kita hitung-hitung misalnya, boleh saya dialog sama MC? Bagaimana Ustaz? Boleh ya. Misal ya, mohon izin di ini ya, mic-nya dihidupkan dulu. Kita sama mempunyai waktu 24 jam sehari. Kita ambil aja misalnya seperti itu. Sisanya ada yang ke kamar mandi. Dari 24 jam itu ada yang ke kamar mandi, ada yang main HP, ada yang baca buku, ada yang lama di perjalanan, ada yang olahraga, ada yang tidur, dan lain sebagainya. Kalau kita hitung, lebih sering mana kita masuk ke kamar mandi atau masuk masjid? Pertanyaan pertama. Ya, nggak perlu dijawab. Ditetapkan dalam hati saja. Baik. Yang kedua, masuk restoran. Sering masuk restoran atau mall, tempat belanja, pasar, dan lain sebagainya, dibanding ke masjid. Atau yang lainnya, misalnya yang sibuk bekerja, mencari untuk mencari rezeki ya, untuk menafkahi keluarganya atau orang-orang yang terkait. Tidur misalnya, berapa lama tidur dalam 24 jam? Berapa kali tidur dalam 24 jam? Ada yang tidurnya 7 jam, ada yang tidurnya 5, 6, 4 jam, ada yang 3 jam, mungkin ada yang 1,5 jam dari 24 jam, atau kurang dari itu, atau bahkan lebih, 9 jam. Belum lagi nanti ditakdirkan sakit, namalah di rumah sakit sekian hari, itu sekian jam, atau bahkan ada yang berbulan-bulan. Nah, dari sini waktu sangat penting. Waktu sangat penting. Sholat, oke lah, kita ambil yang wajib dulu dah. 5 kali dalam 24 jam kita sholat. Setiap sholat, misalnya sholat duhur, berapa menit? Lebih lama mana di kamar mandi dibanding sholat duhur? Lebih lama mana ke mall, ke restoran, ke pasar? Beda ya kok mall sama pasar. Ke beli sayur lah misalnya, bahasa sehari-harinya, beli sayur atau beli daging lah. Lebih lama mana di pasar atau ketika sholat? Lebih lama mana kita ke pasar dibanding kita membaca Quran? Dari sini mungkin pertanyaan-pertanyaan ini perlu jawaban yang berbeda di kemudian hari. Oh, mungkin oke lah, sekarang nggak apa-apa. Jawabannya, oh lebih lama di pasar. Di pasar dari habis subuh misalnya, atau jam 6 sampai jam
7:30 atau bahkan jam 9. Nauzubillah min dzalik. Baca Quran berapa lama? Oh, cuma sehalaman. Pas kapan? Pas sudah capek. Pas sudah capek baru baca Quran. Udah selesai semua pekerjaan, akhirnya Qurannya dibaca. Akhirnya Quran terakhir. Sisa-sisa waktu dah Qurannya. Nah, ini mungkin oke lah jawabannya sekarang seperti itu, ekstrimnya lah, nggak apa-apa lah. Tapi mungkin insya Allah nanti bisa kita kejar, oh baca Quran saya udah 1 juz setiap hari. Oh baca Quran saya udah 2 juz setiap hari. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut di waktu, masih di waktu. Kemudian belum lagi tidur. Tidur sekian jam. Dari 24 jam kita hitung tidur 7 jam atau 6 jam. Udah sisa berapa, MC? Udah sisa berapa, Bu MC? Ustazah MC? Ustazah Rahmah? Tidur 6 jam, bekerja 8 jam begitu, Ustaz? Ya. Enggak, bekerja jangan dulu, tidur aja. Tidur 6 jam misalnya. Sisa dari waktu sehari 18 berarti, Ustaz? 18. Ke kamar mandi dalam sehari, ke pasar, main sama anak, di perjalanan, anggaplah 3 jam atau 4 jam. Berarti udah dikurangi 18 dikurangi 4, 14 berarti, Ustaz? 14 jam. Main HP 2 jam atau 3 jam. Oke, 11. 11. Sisanya. Istirahat, baca buku misalnya, atau ngobrol misalnya, nongkrong sampai tengah malam. Anggap aja 4 jam atau 2 jam. Berarti udah 9 jam sisanya. Kalau 2 jam. Nah, sekarang sisa 9 jam. Digunakan untuk bekerja, mengerjakan tugas, baik di kampus atau pekerjaan di kantor, atau di perjalanan. 8 jam bekerja, udah berapa? Udah 1 jam. Waktu sholat, ada nggak teman-teman kira-kira sholat wajib itu setengah jam? Tidak ada. Belum. Tidak Saya ada. belum menemukan sholat duhur ataupun asar setengah jam. Kalau di Indonesia ya, kita berbicara di ranah kita. Apalagi misalnya cepet-cepet, ya telat, terlambat misalnya, ya udah berbeda lagi itu takbiratul ihramnya, udah takut dimarahin dosen, takut dimarahin atasan, udah berbeda lagi. Dari situ kita udah mungkin agak sedikit menyadari bahwa kita terlalu lama bermain-main dengan yang lain dibanding dengan bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Main TikTok atau Shopee atau apa yang lainnya. YouTube misalnya. Udah, belum lagi sakit. Nah, sekarang siapa yang bisa menjamin dari 5 kali, dari 5 sholat tadi, 5 jam dia sholat, sisanya belum berani ya. Oke lah, kira-kira Ustazah Rahmah MC dalam 5 kali sholat ini rata-rata lah, kita ambil rata-rata manusia berapa menit menghabiskan 5 sholat? Ada 1 jam? Ada, Ustaz. Ada. Mungkin. Dari 5 sholat tadi ya. Oke lah, anggap 1 jam. 23 jamnya selain itu. Anggaplah Quran. Berarti kita hidup beribadah sekian jam aja. Lebih banyak di kamar mandi, lebih banyak di pasar, lebih banyak di jalan, lebih banyak main HP. Bukankah kita Allah telah menyinggung bahwa wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Untung
liya'budun, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Untung lafadznya bukan suruh mendirikan sholat. Nah, kalau beribadah kita bisa di sini. Jadi tidak perlu khawatir bagi Bapak Ibu yang sibuk bekerja mencari rezeki, menafkahi keluarga, yang belajar. Tidak harus sholat 1 jam, 1 rakaat di sholat wajib. Tidak harus. Tapi kita memanfaatkan waktu. Oke lah kita ke kampus. Oke lah kita ke kantor, ke tempat kerja atau kemana lah. Kita bisa membaca zikir di perjalanan. Yang menghafal Quran silahkan di murojaah Qurannya. Yang punya sopir pribadi misalnya silahkan baca Qurannya di mobil. Yang belum bisa baca Quran misalnya silahkan dengarkan Quran. Kan sekarang udah gampang, tinggal masukkan ke telinga, udah selesai. Dengerin Quran. Jadi sekarang sebenarnya ya tergantung kita. Sekarang kita ini sebenarnya mau menghiasi waktu-waktu dari 24 jam ini dengan semuanya ibadah, atau kegiatan-kegiatan yang di dalamnya tidak punya niat ibadah. Ya, kita lanjut ya. Berarti kalau seperti itu, hidup untuk beribadah kepada Allah sekian jam aja. Semungkin sebulan sekian hari, setahun sekian bulan kayaknya. Mungkin bisa aja kita tidur dalam setahun nih kalau dikumulasi ditotalkan mungkin bisa 2 sampai 4 bulan. Lain dengan yang lain-lainnya udah. Nah, tadi orang yang beriman ya tidak akan merugi orang yang melakukan amal soleh. Nah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bisa juga di mana aja, kapan aja kita bisa melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalnya berzikir seperti tadi, baca Quran. Tidak harus duduk diam di masjid, saya tidak mau kerja, saya mau iktikaf aja di masjid. Ah, itu bisa zalim malah. Ada keluarga yang harusnya dinafkahi, ini malah duduk iktikaf dengan apa namanya? Qaulul haqq. Qaulnya, perkataannya benar tapi tindakannya tidak boleh dibenarkan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Lail, di malam apabila menutupi, demi siang apabila terang menderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, sungguh usahamu memang beraneka macam. Ini tentang waktu. Jadi Allah menyebutkan malam, Allah menyebutkan siang, pernah juga Allah menyebutkan wal fajr. Baiklah, lanjut ke slide berikutnya. Kenapa waktu adalah nikmat? Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwasanya waktu adalah salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah kepada hambanya yang harus disyukuri. Ya, kesempatan. Kita punya kesempatan. Jika tidak, nikmat tersebut akan diangkat dan pergi meninggalkan pemiliknya. Jadi, kita sekarang yang muda ya. Masih muda, masih kuat. Mau baca Quran sekian jam, mau berzikir sekian jam, mau iktikaf sekian jam, silahkan. Sekarang kita punya kekuatan, punya waktu, punya kemauan, silahkan. Insya Allah terwujud. Nanti kalau udah sakit misalnya, ataupun udah tua renta, kita punya keinginan, tapi tidak punya kemampuan.
Gak terasa waktunya udah, oh ternyata udah usia 30. Oh, kemarin baru masuk sekolah SD kayaknya. Ternyata sekarang udah 30 tahun. Kemarin baru SMP. Sekarang udah 50. Sedikit kita melihat ke belakang misalnya. Oh, selama usia saya hidup di dunia ini mungkin di angka 50 tahun misalnya kita bilang. Kita renungi, apa yang udah saya lakukan untuk bekal nanti, atau lebih afdolnya lagi, amal apa yang udah saya upayakan sehingga Allah bisa ridho kepada saya. Kita nggak hanya sekedar hidup dengan layar terus, hidup dengan TikTok, YouTube, apalagi Instagram dan yang lainnya, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Sekarang misalnya, hari ini adalah nama aja. Namanya malam Minggu malam Senin. Apakah besok menggunakan waktu antara lain, tentukan prioritas. Kita 1 jam ini mau ngapain? Mau olahraga atau mau masak atau yang lainnya? Oke lah, itu tidak langsung berkaitan dengan ibadah, tapi kita punya niat. Saya berolahraga ini supaya nanti sehat dan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya saya masak ini diniatkan untuk misalnya taat kepada suami, atau yang di asrama misalnya, atau di restoran misalnya yang bekerja, silakan masukkan niat-niat kebaikan. Selesaikan semua persoalan, manfaatkan semua kesempatan, bersegeralah berbuat kebaikan. Boleh ke slide berikutnya. Mungkin ini slide yang terakhir. Nih, Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil Iman, ada program tahfidz 5 juz dan 30 juz, Allah 12 bulan. Program belajar ngaji mungkin ya minimal 3 bulan. Ada juga program online bagi teman-teman yang mau ijadah atau menghafal atau murojaah, silakan menghubungi Tahfiz Al-Amalu Bil Iman, boleh lewat Facebook, Instagram, atau di grup, atau boleh di screenshot. Nah, itu ada nomornya. Nah, ini teman-teman, kita tonton videonya sebentar. Suaranya tidak muncul ya. Belum Ustadz, belum ada suaranya. Belum muncul suaranya ya. Baik, sudah bisa? الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program tahfidz di sini menggunakan metode ABI atau Al-Amalu bil Iman dengan target 5 juz 30 hari atau 30 juz 12 bulan mungkin. Alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal Setoran santri 2 sampai 5 lembar setiap hari dan ujian setiap 3 juz atau 5 juz akumulatif mengikuti kitab Al-Jazari. adzabil qabr la ilaha illa anta Allah. Untuk meningkatkan kualitas santri, di pondok ini diajarkan beberapa kitab Al-Jazari, At-Tibyan, Fasahatul Lisan, dan Tuhfatul Atfal. Buka. Udah buka. Kita kasih 1 di barisnya 50. Kita ngasih A'udzubika min adzabil qabr la ilaha illa. Jadi nama lengkap saya itu Huda Maulida. Saya itu berasal dari Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan. Saya merasa agama saya itu kurang. Saya tidak bisa terus-terusan mengejar dunia. Dan juga alhamdulillah, kedua orang tua saya itu sangat mendukung saya untuk juga mengejar akhirat. Saya tidak dituntut untuk bisa sukses hanya di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Jadi, kebetulan juga saya merasa hafalan Al-Quran saya itu masih kurang. Jadi, saya mencari-cari tuh di sosial media, tepatnya di Instagram. Banyak sekali pondok-pondok pesantren yang saya cari. Dan saya membuka website untuk tahfidz Al-Quran. Jadi nama lengkap saya itu Huda Maulida. Saya itu berasal dari Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan. Saya merasa agama saya itu kurang. Saya tidak bisa terus-terusan mengejar dunia. Dan juga alhamdulillah, kedua orang tua saya itu sangat mendukung saya untuk juga mengejar akhirat. Saya tidak dituntut untuk bisa sukses hanya di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Jadi, kebetulan juga saya merasa hafalan Al-Quran saya itu masih kurang. Jadi, saya mencari-cari tuh di sosial media, tepatnya di Instagram. Banyak sekali pondok-pondok pesantren yang saya cari. Dan saya membuka website untuk tahfidz Al-Quran. Dan saya menemukan Al-Amalu bil Iman. Awalnya, saya merasa sesimpel ini begitu, peraturannya dan syarat-syaratnya. Dan setelah saya sampai sini pun, ternyata saya bertemu dengan teman-teman yang sangat luar biasa. Teman-teman yang tidak seperti orang-orang di luar sana yang selalu mengejar perguruan tinggi, selalu mengejar dunia, selalu mengejar pasangan. Saya menemukan teman-teman yang benar-benar mengejar hafalan Al-Quran. Lalu saya merasa ini tempat saya cocok di sini. Jazakumullah khairan katsirah. Alhamdulillah teman-teman, ibu bapak semuanya, kita udah berakhir di slide terakhir. Dan tidak ada yang perlu kita diskusikan. Silahkan boleh di kolom chat atau dipandu langsung oleh MC. Baik, insya Allah. Terdengar ya, Bapak Ibu suaranya? Alhamdulillah, jazakallah khairan untuk Ustadz Ulum yang telah memaparkan
materi terkait waktu yang kita ketahui bersama, waktu kita sama-sama, dan bagaimana kita memanfaatkan itu semua. Bapak Ibu, yang seluruhnya insya Allah yang dirahmati oleh Allah, silahkan jika ada pertanyaan terkait webinar malam ini, bisa di ruang kolom chat. Alhamdulillah banyak yang sudah bergabung. Nah, silahkan, masih ditunggu untuk pertanyaannya. Kalau misalnya belum ada, Masya Allah ya, Alhamdulillah sudah memahami semua terkait waktu dan insya Allah sudah bisa memanage waktunya dengan baik. Kalau begitu pertanyaan dari saya saja, Ustadz. Boleh, silahkan. Boleh. Nah, terkait waktu yang dipaparkan, berikut juga dengan mungkin contoh-contoh yang diberikan. Begini, Ustadz. Kita ketahui bersama kalau memanfaatkan waktu yang baik itu beribadah, bekerja, dan lainnya. Bagaimana posisinya ketika ada seorang yang dia bekerja full gitu ya, bekerja full terus bekerja, tetapi tujuannya dia tuh sebagai misalnya tulang punggung keluarga, tidak ada yang menggantikan beliau untuk misalnya memberikan kepada ibunya dan lainnya, sehingga sedikit sekali waktu untuk dia baca Quran, ataupun kalau sholat kan memang itu kewajibannya, baca Quran dan ibadah lainnya selain daripada sholat. Bagaimana itu, Ustadz? Boleh ditanggapi? Terima kasih banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertanyaan tadi ini mungkin banyak yang terjadi ya tentunya. Ada juga saya punya satu teman di Jepang. Ya, Ustadz Afwan izin dulu mau ditampung pertanyaannya. Ini ada Pak Mardanisa angkat tangan. Oh ya, oke lah, kita selesaikan satu dulu ya. Baik, diselesaikan. Mohon menunggu ya Pak. Saya ada satu teman di Jepang. Beliau juga sedang kuliah dan bekerja. Jadi waktunya kita tahu bahwa di Jepang itu padat sekali, di jam bekerja itu lebih lama, lebih banyak dibanding negara kita. Jadi kembali lagi ke niat awal bahwa kita bekerja ini mesti didasari dengan niat, tujuan. Selama tujuan itu sudah bergabung atau dalam koneksi syariat Islam, atau apa yang udah kita pahami dengan ilmu di bab niat misalnya, ya udah selesai. Innamal a'malu binniyat. Kita bekerja bukan hanya untuk cari uang secara kasarnya lah, tapi kita bekerja mencari rezeki untuk nanti dinafkahi, diberikan kepada yang lain misalnya. Itu adalah bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih disayangkan ketika ada pertimbangan, saya nggak mau bekerja, saya mau sholat aja. Jangan seperti itu pertimbangan, karena bekerja juga yaitu ibadah. Bekerja juga menafkahi keluarga juga itu ibadah. Sholat itu ibadah. Jadi jangan menghilangkan kewajiban, dibenturkan antara kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lainnya. Akhirnya dibenturkan untuk mencari alasan supaya tidak bekerja. Bilang aja males gitu. Atau mungkin nggak mau usaha. Nah, naudzubillah dzalik, mungkin cukup segitu untuk pertanyaan secara umum. Ini menurut saya ini secara umumnya bahasa. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan mewakili teman-teman yang lain yang sedang bekerja dengan giat dan yang lainnya. Jadi ibadah itu bukan tentang salat dan lainnya. Segala aktivitas yang kita lakukan, kita niatkan untuk Allah dan menjadi ibadah. Ya Ustadz ya begitu. Kemudian Pak Mardanisa, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Bapak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Silakan Pak. Ini mengenai tadi waktu qaul asar gitu kan. Nah,
bagi kami, bagi saya ini kan alhamdulillah kebetulan bekerja di TNI gitu kan. Kalau kita nih TNI ini kan Ustadz, kita ini bekerja sesuatu tuh biasanya itu kan sesuai arahan pimpinan. Nah, kadang ada level tinggi, ada level bawah. Kadang kita bekerja ini waktu istirahat itu cuma sebentar. Nah, jadi waktu untuk membaca Al-Quran itu kadang waktu itu tidak lama. Kadang kita berangkat kerja udah 6:30, nanti istirahat jam 12 waktu sholat aja, nanti jam 1 mulai lagi. Kadang pulang-pulang udah jam 5, jadi asar tuh kadang ya apa namanya tuh lewat kadang, jadi kadang udah jam 5, kadang gini. Nah, jadi itulah kadang itu gimana untuk mengantisipasi tersebut Ustadz. Kebetulan saya ini kan apa namanya itu sebagai ngisi pengajian di tempat saya ini. Dulu kan saya kebetulan dari kecil udah pernah belajar agama, akhirnya saya melanjutkan kuliah di Sarjana Hukum Islam. Akhirnya saya dipindah suruh ngisi-ngisi ceramah ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi itulah, jadi saya sampaikan lah. Kadang-kadang kalau Ustadz mengisi bahan ini, kadang besoknya pas hari Kamis atau Jumat itu kan jadwal saya sampaikan kadang-kadang sama TNI. Gitu Ustadz. Terima kasih. Gimana mengantisipasi hal tersebut Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merinding saya dengarnya Pak. Saya cemburu kepada Bapak. Benar ini. Bapak seorang pejuang ya TNI. Kami sebagai rakyat cinta kepada Bapak. Yang kedua, Bapak juga sebagai penceramah, sebagai penyambung lidah ulama. Waduh, ini benar-benar merinding saya Pak. Luar biasa. Semoga selalu sehat Pak ya. Iya. Bapak asli mana Pak? Saya aslinya Riau, tapi saya sekarang bekerja di Kalimantan Barat. Kalimantan. Dari Riau ke Kalimantan, Masya Allah. Biasanya setiap bahannya Amalu bil Iman ini, biasanya itu datanya saya simpan, besok pas giliran saya malam Jumat atau hari Kamis sore, saya sampaikan. Masya Allah, luar biasa Pak. Silakan Pak menyebarkan. Jadi orang kantor, kadang-kadang orang kantor heran, di mana saya dapat bahan tersebut. Saya sampaikan bil Iman dan saya setiap hari ada ditentukan. Ya, terima kasih banyak Pak. Baiklah, mohon izin untuk menjawab Pak ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita kedatangan TNI pejuang, ya Allah karim. Alhamdulillah. Jadi, Bapak, kita ada level-level memang Pak. Level orang yang berjuang di negara, ya, sebagai TNI, yang sebagai polisi, dan yang lainnya. Kemudian tidak perlu untuk apa namanya berkhayal, saya pengen seperti ulama Imam Nawawi misalnya, saya pengen seperti Imam Ghazali misalnya, atau Imam Syafi'i yang khatam Quran itu sehari khatam Quran. Kita cek dulu Imam Syafi'i ini kesibukannya dengan ilmu. Kalau kita mungkin saya terkendala kalau seperti itu, karena saya TNI nggak bisa, nanti saya tidak bisa dipercaya baik oleh pimpinan, ya lebih luasnya lagi tidak dipercaya oleh masyarakat. Nauzubillah min dzalik. Tidak boleh. Jadi ya silahkan Bapak, silahkan tentukan apa disiplinnya. Sangat luar biasa lah disiplin TNI itu. Kalau boleh saya ambil contoh yang lain, misalnya Nauzubillah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati. Di satu ayat ini, hai orang-orang yang beriman, dipanggil orang-orang beriman. Idza qumtum ilas sholati, kalau kamu pengen mendirikan sholat, faghsilu wujuhakum, bersegera wudhu. Jadi nggak ditunda-tunda. Ini saya ambil satu ayat ini karena saya yakin dan tahu di beberapa teman juga ada yang TNI. Jadi
kedisiplinan TNI itu sangat luar biasa, cemburu sekali. Dan saya yakin ketika tidak ada kegiatan yang lain, pasti dilakukan dengan kebaikan. Dari situ yang penting ada niat, innamal a'malu binniyat lagi Pak. Sebagai TNI, oke lah itu pejuang negara, itu udah bagus, sangat bagus. Ketika ada waktu luang, silahkan berzikir. Tidak perlu untuk misalnya Pak, merepotkan diri. Tidak perlu kita membandingkan kita kepada yang lain. Yang penting kita maksimalkan aja dulu. Oh, saya nggak punya Quran, nggak boleh pegang HP juga misalnya, waktu istirahat sekian menit misalnya, kalau sekian jam kayaknya enggak lah kalau TNI istirahatnya sekian menit paling banyak. Nah silakan aja apa yang dihafal oleh Bapak. Oh saya hafalnya Al-Ikhlas aja, misal aja Pak, misal aja. Oh, ya udah silakan baca Al-Ikhlasnya. Oh saya kemarin udah baca Quran, Al-Ikhlas berapa menit sih, mungkin bacanya udah sekian kali, udah sekian menit, udah berapa kali. Oh udah nih saya udah mengambil bagian untuk baca Quran. Sekarang apalagi? Oh sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, atau ada yang berbeda, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, silakan aja dimaksimalkan. Jadi itu semua berarti pertanyaan ini didasari bahwa ada ihtimam fi aklihi. Kalau bahasa bebas saya, ada perhatian penting di benak kita untuk menjadi hamba Allah, walaupun apapun keadaan kita, apapun profesi kita. Nggak mungkin pertanyaan ini muncul kalau Bapak tidak punya pengen naik level, seperti itulah bahasa saya ini. Nggak mungkin keluar pertanyaan ini. Jadi alhamdulillah, silakan Pak, silakan aja terus. Kita nggak ada kesempatan, silakan. Apa aja yang mau dilakukan dalam bentuk kebaikan, silakan aja. Tapi perlu digarisbawahi juga, badan punya haknya untuk istirahat. Seperti itu Pak. Sehat-sehat terus Pak. Ya, alhamdulillah. Apakah masih belum memuaskan atau ada yang perlu didiskusikan lagi Pak? Enggak, insya Allah. Terima kasih Ustaz. Nah, jadi biar untuk menambah wawasan saya dari Ustaz, jadi kalau nanti satu penyambung lidah untuk ibu-ibu, karena yang biasanya yang ngisi bahan ceramah itu biasanya ngambil dari TNI, cari orang yang sarjana agama Islam gitu kan. Oh, siap. Jadi waktu COVID kemarin kan itu biasanya kan dibatasi, orang luar nggak boleh masuk. Nah, sejak itulah mulainya kadang ngisi khotib Jumat, ngisi pengajian ibu-ibu, ngisi yasinan, macam-macam Ustaz. Kadang-kadang. Siap Pak. Mungkin nanti mengundang Al-Amalu bil Iman. Silahkan Pak. Kalau kita udah dekat, ini kan udah tahu silaturahmi sering berjalan. Nah, mana waktu nanti ada acara-acara agama, misalnya takbir abar, nanti bisa saya sampaikan sama Ustaz. Ya, siap Pak, siap. Ditunggu silaturahimnya Pak. Itu yang paling penting. Baiklah Pak, kita kembalikan ke MC lagi. Mungkin ada teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya. Seru sekali ya, sehat terus untuk Bapak. Semoga sehat agar selalu memberikan motivasi untuk yang lainnya. Baik, pertanyaan di kuis sudah terjawab, hanya satu orang yang menjawabnya oleh Ananda Novitasari. Ustadz Hadi silahkan, mungkin betul atau tidak? Ada sebelumnya itu Fatih. Bagaimana Pak? Ada Akik Fatih nih yang menjawab. Oh, yang sebelumnya ada ya? Ya. Saya kira sudah benar ya untuk Qur'an 148. Ya, Masya Allah, alhamdulillah ya. Nah, nanti yang menjawabnya dengan benar bisa menghubungi admin Al-Amul bil Iman untuk dikirimkan alamat, atau mungkin dari Al-Amul bil Iman yang menghubungi untuk dimintai alamatnya. Baik. Barakallah untuk yang menjawab dengan benar. Alhamdulillah. Bapak Ibu, malam ini ramai sekali, sampai ya hampir 60 peserta. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan bukan hanya sekedar
memahami tetapi juga bisa diamalkan di kehidupan kita sehari-hari, karena inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Apapun kita saat ini, tidak ada alasan dan tidak menjadi alasan untuk menjadi sebaik-baik hamba. Dan maka jadilah versi terbaik dari diri kita untuk menghamba kepada Allah. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah webinar malam ini telah selesai. Saya Rahma sebagai MC dari Pondok Tahfiz Al-Amal bil Iman mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum jami'an telah hadir untuk sesi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.